Oke, kita mulai. Hari ini temaku adalah tering, tering. Udah ada belum, Bel? Mati. It is well, bukan. Oke, gak apa-apa. Biar Bella berkutat dengan PPT-nya. Oh, sudah ada. Hari ini tema kita adalah grow. Nah, aku mau nanya deh teman-teman. Hari ini kita banyak pertanyaan ya. Jangan sampai bosan ya aku nanya mulu nih. Nah, siapa di sini yang badannya masih sama 10 tahun lalu? 10 tahun kayaknya masih cerek-cerek, ya gak sih? Ya gak usah kelamaan deh, 5 tahun lalu. Badannya masih sama gak sih? Masih sama? Wow, keren. Aku aja setelah dari kuliah, aku kerja, itu aku naik 10 kilo. Jadi kayak itu perubahan waktunya, bus langsung gitu. Nah, pasti setiap kita pasti ngalamin perubahan, bener gak? Dari anak-anak, terus tiba-tiba udah sekarang udah besar lah ya, udah starji semua, keren semua gitu kan. Udah ngalamin perubahan gitu. Terus ada juga yang semakin tinggi, semakin apalagi putih, ya, semakin kukunya makin panjang, rambutnya makin panjang gitu, makin keren, makin keriting, ya terserah lah. Kan ada perubahan, setiap orang beda-beda, ya kan? Nah, guys, halo, semua pada ada nggak sih? Kok kayaknya sepi banget sih di sini? Ini starji, gitu. Ya kita harus bernyala-nyala, oke? Nah, di ini kan ada perubahan ya, bener ya? Kayak suara cowok, misalnya pas kecil suaranya imut-imut, terus pas ketika gede suaranya ngebas, ada ya perubahan ya? Bener gak sih? Ngalamin kan ya? Ngalamin. Kalau cewek kan ya ada perubahan juga gitu kan. Nah, kita semua pasti ngalamin yang namanya perubahan. Ya, perubahan itu sebenarnya itu hal yang alami kok, hal yang wajar dari setiap waktu ke waktu gitu ya. Itu wajar-wajar aja gitu. Nah, tapi aku mau nanya di sini, siapa sih di sini yang kagak mau bertumbuh? Udah Ci, aku maunya segini-segini aja deh. Aku nggak mau bertumbuh lagi. Udah cukup dengan aku yang kayak gini. Udah deh, nggak mau lagi. Gitu. Semua pasti mau tumbuh, bener gak? Ya kan? Kayak misalnya kayak rambutnya, oh ntar kalau misalnya panjang ntar aku mau dibikin jabrik misalnya, mau diapain ya terserah lah, whatever terserah. Nah, jadi maksudnya ada harus ada yang namanya pertumbuhan gitu ya. Nah, terus sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau ngajak kita semua buka ayat biar lebih afdol. Di Efesus 4 ayat 13. Yuk, buka Alkitab. Wis, ada yang bawa Alkitab, keren banget. Ayo, aku tunggu. Efesus 4 ayat 13. Ada yang sudah dapat? Boleh tolong bantu aku? Siapapun. Apa mau kutunjuk? Ada? Oke. Jijes boleh tolong? Ya, terima kasih Cijes. Nah, di sini ditulis ya, maksudnya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Ya, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus. Ya, teman-teman aku mau masuk lebih dalam. Pertumbuhan itu sebenarnya proses dari setiap kehidupan yang tadi aku udah bilang gitu kan. Setiap kita yang hidup pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan, ya nggak sih? Kayak misalnya dari bayi tumbuh jadi anak-anak, dari anak-anak tumbuh jadi remaja, kayak kalian ini. Nah dari remaja ntar dewasa muda gitu kan, habis dewasa muda, dewasa gitu sampai seterusnya gitu kan. Setiap kita ketika kita hidup kita akan mengalami pertumbuhan. Tapi kalau misalnya kita tidak akan mengalami pertumbuhan kalau kita mati, benar gak sih? Ketika kita mati kita nggak akan mengalami pertumbuhan, kuku kita ya udah segitu-gitu aja gitu kan. Terus kayak rambut kita yang nggak akan panjang, kok panjang juga serem juga itu kayak Sadako. Oke, maksudnya kalau misalnya itu ketika kita hidup kita akan mengalami pertumbuhan, tapi kalau kita mati ya kita akan berhenti bertumbuh, ya kan? Nah, kita sebagai orang Kristen jangan cuman fisik kita yang bertambah tadi kayak bertambah tinggi, bertambah berisi, makin kurus gitu. Jangan cuman itu doang. Tapi kita juga harus bertumbuh melalui pertumbuhan iman kita. Oke. Nah,
teman-teman tahu nggak sih gimana sih cara ngebedainnya? Bedanya anak-anak sama orang dewasa. Nah, gimana cara ngebedainnya anak-anak sama orang dewasa? Selain fisik ya, kalau fisik kan kita tahu lah ya, kalau misalnya anak-anak yang masih kecil gitu kan, terus kalau misalnya dewasa udah besar segala macam. Nah, cara ngambil keputusan, itu yang pertama. Cara ngambil keputusan, anak kecil itu nggak pernah mempertimbangkan sesuatu sebelum melakukan. Oh ya udah tinggal ngelakuin aja, nanti kalau salah mami yang minta maaf kok. Oh ya udah deh main bola dulu nggak apa-apa, ntar kalau kena tetangga sebelah nanti papi kok yang minta maaf gitu. Dia nggak akan berpikir panjang. Tapi ketika kita dewasa, kita akan mulai berpikir panjang. Kita berpikir panjang kayak kita ngelihat, kayak kita tahu nih mana yang baik, mana yang nggak baik gitu kan. Kita udah bisa berpikir gitu kan. Terus kalau misalnya orang dewasa itu terlatih untuk membedakan gitu, yang mana yang boleh, mana yang enggak, dia bisa memilah-milah gitu. Dan itu tertulis di Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Selain ngambil keputusan, kita bisa ngeliat anak kecil berbeda dengan orang dewasa, apalagi cara berpikirnya. Ya dong, cara berpikir pasti beda. Ya kan, kalau misalnya kita semakin dewasa kita semakin mature, ya kan, cara berpikir. Anak-anak itu terlalu fokus dengan dirinya sendiri, egois. Kayak misalnya baby gitu, misalnya baby kan masih belum paham ya, dia masih egois dong, apalagi anak kecil misalnya kayak oke lah 5 tahun atau 6 tahun atau misalnya kayak L yang di sini yang punya anak atau Moa, pasti kan udah ada anak-anak yang kayak aduh aku pengen main, nggak mau tidur, bener gak? Gitu, ya. Jadi kayak cara berpikir mereka fokus ke diri sendiri. Mereka kalau misalnya lapar ya tinggal nangis. Mereka kalau misalnya aus tinggal nangis gitu. Tapi kalau misalnya ke orang-orang dewasa, itu kita akan lebih fokus ke orang lain. Kita akan lebih memikirkan, oh kalau misalnya nanti udah mulai punya pacar gitu kan, wah pacar aku gak suka nih begini. Oh yang ini kayaknya gak boleh deh, kayaknya kurang bagus deh, ini kayak keluarga aku gak suka. Gitu. Jadi ketika kita dewasa kita udah mulai berpikir, oh iya kita bisa ngambil keputusan, dan keputusan itu kita juga ngelihat kepentingan bersama, nggak ngelihat lagi ke diri sendirinya, gitu, tapi lebih ke bersama gitu ya, ke pasangan segala macam ataupun anak dan keluarga dan lain-lain. Kayak misalnya yang punya keluarga pasti sangat mengerti, misalnya punya uang, kita akan berpikir 100 kali lipat untuk mau beli baju misalnya. Kita akan mikirin, wah mendingan ntar beliin anak ini deh mainan misalnya, gitu. Jadi cara berpikirnya itu juga akan berbeda, gitu. Gak cuman tubuh kita yang tadi aku bilang ya, gak cuman tubuh kita aja yang mengalami proses pertumbuhan, gitu. Tapi iman kita juga harus mengalami proses, gitu. Iman roh kita juga harus bertumbuh. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa sih iman kita tuh harus bertumbuh? Bertumbuh itu menunjukkan kehidupan yang tadi aku bilang di awal ya. Kalau misalnya nggak bertumbuh artinya mati. Makanya on off tadi mainnya kan. Nah, kalau misalnya kita nggak kayak kehidupan rohani kita nggak dilatih gitu, ya kita mati gitu. Itu tertulis di Yakobus 2 ayat 26. Itu Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi kalau kita nggak bertumbuh kita mati. Oke, iman itu juga nggak yang serta-merta kayak cuman dalam satu malam langsung berubah. Kayak iman kita langsung gede, langsung kuat. Nggak kayak gitu teman-teman. Itu memerlukan sebuah proses, sebuah waktu yang cukup panjang gitu kan. Dan ketika ada proses itu kita diproses sama Tuhan gitu, dan itu ada pendewasaan juga. Gitu. Kita semakin dewasa di dalam iman kita. Gitu. Jadi ketika kita diproses itu juga kita harus ada yang namanya keberanian. Kita berani melangkah bersama Tuhan. Nah, terkadang nih ya, kalau orang-orang Kristen gitu ya, yang nggak cuma orang Kristen sih, cuman maksudnya ketika kita disuruh melangkah sama Tuhan, kita takut. Bener gak sih? Kita takut gagal, kita takut, oh ini nggak sesuai dengan apa kriteria yang kita mau, ini nggak sesuai dengan yang kita pikirin nanti ke depannya bisa ini bisa itu, nggak sesuai gitu. Jadi kita biasanya nggak mau melangkah
gitu. Jadi kita nggak taat, kita nggak obey gitu. Dan akhirnya ketika kita nggak obey, itu akan terjadi yang namanya stagnasi rohani. Rohani kita kayak udah stay aja di situ, kita diam-diam aja, kita nggak akan bertumbuh dewasa. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan dalam proses pertumbuhan iman kita? Yang pertama, itu udah pasti, punya hubungan sama Tuhan. Ya. Nah, di sini kan juga tertulis di 2 Petrus 3 ayat 18. Coba tolong cari siapapun, abis ini aku tunjuk random. Yang gak siap aku tunjuk aja. Enaknya di atas mimbar tuh ini enak guys, tinggal tunjuk kamu ngomong gitu. Yuk, 2 Petrus 3 ayat 18. Oke, udah. Stephen boleh minta tolong? Yes, thank you Stephen. Nah, teman-teman di sini tertulis ya, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia, pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi kita harus bertumbuh, gitu. Iman itu bertumbuh saat kita kenapa sih? Kita ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Kita punya yang namanya perjumpaan pribadi. Bukan lagi dengar kata Koyehu, oh Tuhan tuh baik loh teman-teman. Enggak, bukan lagi dengar kata Koyehu. Kata Ciseli, Tuhan itu penuh kasih. Terus bukan lagi dengerin kata CJM gitu. Kayak Tuhan tuh gini, Tuhan gini, kata Koken, kata siapalah gitu. Jadi bukan lagi kita dengar kata orang, tapi kita sendiri yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Gitu. Biarlah kita yang mengaku, Tuhan itu baik banget. Tuhan tuh Jehovah Jireh gitu. Jadi kayak biar lidah kita aja yang mengakui gitu. Karena ketika kita memiliki pengalaman, itu yang lebih terpatri di otak gitu, dibanding kita cuma denger, oh yaudah kata ini begini doang kok, oh kata ini begini, kita nggak punya pengalaman gitu. Gimana sih cara itunya kayak perjumpaan pribadi dengan Tuhan tuh dibangunnya tuh lewat apa? Bisa lewat doa, bisa lewat kita nyembah, bisa lewat perenungan kita akan firman Tuhan, bisa lewat ya pengalaman kita lah pokoknya sama Tuhan. Kayak saya lagi ngadepin masalah, ya kita tetap bergantung sama Tuhan, ya itu kan berarti kita ngalamin namanya proses, ya kan. Nah itu pengalaman pribadi itu yang penting banget gitu. Jadi kita harus ngalamin Tuhan tuh secara nyata, pribadi by pribadi gitu. Jadi bukan lagi denger, oh kata Ci Angel tuh Tuhan gini, enggak. Kalian sendiri yang akan bilang, Tuhan kamu baik banget, oh Tuhan kamu gini banget gitu. Oke, terus bener sebenarnya pengetahuan akan Tuhan tuh penting gak sih? Pengetahuan tuh penting, gitu kan? Pengetahuan penting gitu kan. Tapi harus sejalan juga dengan pengalaman kita. Gak cuman kayak pengetahuan. Kalau misalnya kita semuanya jadi pengetahuan, ya udah cuma sekedar pengetahuan aja gitu. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, terus kita kayak berbanding lurus ya antara pengetahuan sama pengalaman, itu tuh kita bisa menghidupi itu gitu. Kalau kita nggak menghidupi firman Tuhan, kita nggak taat sama Tuhan. Kayak misalnya nih, Tuhan minta apa? Kita, jangan deh Tuhan, jangan aku deh. Disuruh doa, jangan aku Tuhan, aku belum siap. Terus disuruh apa? Jangan Tuhan, kayaknya yang tua lebih cocok deh. Jangan aku Tuhan, gini-gini. Maksudnya terlalu banyak alasan. Ketika disuruh ini, suruhnya alasannya ini. Kita nolak, kita nggak mau. Gitu. Itu kita bisa aja kayak roh kita sebenarnya yang tadinya pengen dibangun itu akan terus merosot karena kita menolak, kita sendiri yang nolak loh gitu. Jadi roh kita akan semakin lemah dan pada akhirnya ujung-ujungnya roh kita mati gitu. Nah proses yang kedua, proses apa sih itu? Bersyukur dan berserah. Gitu. Jadi ketika untuk bertumbuh, kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita alami. Segala situasi, segala kondisi, kita tuh harus bersyukur. Gitu. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih ya Tuhan kau telah memberikan aku sebuah proses gitu. Berterima kasih karena mungkin itu nggak enak bagi kita, tapi kita lagi diproses sama Tuhan. Gitu. Karena yang kita alamin itu
ya atas izinnya Tuhan juga gitu kan. Tuhan yang kasih gitu kan. Kayak Ayub juga kan diizinkan Tuhan untuk menerima itu dan dia akhirnya mengalami pertumbuhan rohani gitu kan. Nah, ketika kita lagi ngadepin masalah ke masalah berikutnya, kayak kok masalah nggak kelar-kelar. Nah, di situ tuh kayak teman-teman tuh sebenarnya mau cari siapa sih jalan keluarnya? Cuman mau cari biar tutup masalah ke masalah berikutnya? Enggak kan? Kita pengen cari sumbernya terus kayak kita biar jadi kayak clear gitu. Karena ketika kita mencari cuman jalan keluar, ya udah kita ketemu masalah, jalan-jalan keluar lagi, ketemu masalah, keluar lagi gitu loh. Kita nggak benar-benar kayak kita bisa ngadepin gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ya, ketika kita mencari jalan keluar itu ya, itu kan berarti membuat iman kita juga ada progres, benar nggak? Nah, namanya progres itu iman kita juga bisa naik kelas. Sama kayak teman-teman, kalau teman-teman mau naik kelas, ya teman-teman mau naik kelas, berarti kan kita harus ngelewatin apa? Ujian, benar nggak? Ujian, terus kita ngelewatin apa? Tes. Kita ngelewatin apa lagi? Kayak tugas-tugas harus selesai. Oke, misalnya kalau itu kan sekolah, terus kayak misalnya kerja gitu. Kita dikasih tes nih, dikasih tugas lah sama atasan kita. Ya kan? Ketika kita bisa nyelesain, ya kita akan bisa aja dikasih kita dipromosiin. Bisa aja tuh kita pokoknya tuh ada kenaikan. Gitu. Entah itu gaji, entah itu emang kerjaannya dari supervisor jadi apa, pokoknya kan naik gitu kan. Nah teman-teman, kalau misalnya nih ya, percaya nggak sih kehidupan kita tuh sepenuhnya tuh udah di tangan Tuhan. Gitu. Kita nggak perlu lagi kayak aduh Tuhan harus begini, enggak. Kita kayak harus bersyukur kita sudah mengalami hal itu gitu. Karena itu proses dari Tuhan. Gitu. Dan yang Tuhan inginin yaitu Tuhan ingin kita terus bergantung sama Dia. Jangan sampai kita malah bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Gitu. Jadi kita benar-benar harus bergantung sama Tuhan. Gitu. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita apa sih? Kan di khotbahku yang sebelumnya juga aku udah bilang kita hanya butiran debu. Ya enggak sih? Kita hanya dari debu dan tanah, dihembuskan nafas. Ya kan? Jadi kita nggak boleh ngatur Tuhan. Gitu. Ini juga tertulis di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi di ayat ini pun tertulis jelas kalau ketika kita menghadapi suatu cobaan gitu ya, kita harus berbahagia, kita harus bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Karena kita tahu kalau misalnya ujian yang datang ke kita itu akan membuat iman kita eskalasinya akan semakin terus naik. Gitu. Nah, selain itu proses pertumbuhan iman itu yang ketiga itu harus tetap percaya. Mungkin kita masih belum bisa ngelihat ya, kayak aduh gimana ya jalan keluarnya apa ya, kok masih belum jelas nih, kok masih kayak rada abu-abu nih, kok kayaknya mataku masih belum bisa ngelihat clear nih ke depannya gimana. Tapi teman-teman harus yakin dan percaya kalau Tuhan itu Dia yang akan menggenapi janji-janjinya. Gitu. Jadi kita nggak boleh ragu, kita tetap harus percaya. Aduh Tuhan, oke aku percaya, aku nggak ragu lagi. Gitu. Karena Tuhan itu yang bekerja atas hidup kita. Oke. Ini pun tertulis di 2 Korintus 5 ayat 7, boleh. 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah, aku tembak ya. Aku demen ya di sini main tembak-tembakan. Tasya boleh Tasya? Di 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, thank you Tasya. Jadi hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi kita tetap percaya meskipun kita belum lihat.
Kita tetap percaya meskipun kita kayak ngerasa, kok Tuhan gak ada nih, kok Tuhan belum kerja nih. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan udah punya waktunya kok, dia udah ada nih timeline-nya kita harus apa. Kita tinggal kita tinggal serahin semua sama Tuhan, kita percaya aja kalau Tuhan yang akan menggenapi itu. Gitu. Jangan kita yang malah kayak mana nih Tuhan, mana Tuhan gitu. Kita yang malah yang ngatur Tuhan. No, jangan. Gitu kan. Jadi ketika ketakutan juga ngerampas kepercayaan kita sama Tuhan. Aduh, Tuhan kayaknya apa ada nggak ya? Kan kalau misalnya kita kayak nggak ngelihat itu, kita jadi bisa ragu-ragu, bener nggak? Bisa ragu-ragu. Nah, tapi ketika itu kerampas, jangan sampai kita terkontaminasi akan hal itu. Gitu. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu besar. Kebesaran Tuhan itu nyata. Gitu. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Gitu. Segala situasi ataupun kondisi yang kita alami jangan membuat diri kita tuh menjadi apatis. Tahu nggak sih apatis, teman-teman? Apatis, aku coba cari ya di Google gitu. Apa sih apatis itu? Apatis itu merupakan sikap seseorang yang pasrah, menarik diri menghadapi suatu keadaan. Jadi ketika kalau misalnya kayak ngalamin sesuatu gitu ya, ya udah deh, terserah deh. Kayak kita nggak punya semangat, kita nggak percaya kalau Tuhan tuh mampu ngelakuin. Itu namanya apatis, gitu. Jadi kalau misalnya kayak ketika kita nggak punya semangat, ya kita harus tahu nih, di belakang kita sebenarnya udah ada Tuhan. Tuhan yang akan nge-backup, gitu. Jadi tetap percaya aja, tetap ngelangkah aja. Gak usah takut gitu. Kayak Tuhan, dia yang akan berperang untuk kamu, gitu. Nah, terkadang kita tuh lebih memberikan porsi untuk makanan jasmani daripada rohani. Bener atau bener? Bener gak? Ayo, bener gak? Siapa di sini yang makannya 3 kali sehari? Ayo. Gak ada yang makan 3 kali sehari? Oke, makannya banyak ya guys. Belum lagi, selain makan apa? Cemil. Ya gak? Starji kita makan, terus ntar malam makan lagi. Kita ada ngemil. Belum lagi kalau misalnya ketemu tea time. Belum lagi kalau ke temen, makan boba yuk. Kita berarti kan makanan rohani kita banyak. Ya kan? Sorry. Maksudnya makanan jasmani kita banyak. Ya. Tapi teman-teman tahu gak sih, kalau misalnya kita makan makanan jasmani secara berlebihan, itu bahaya loh. Gitu. Contohnya apa? Kalau aku khotbah pasti ada contoh. Kalau banyak makan gula, bisa kena apa yo? Diabetes nih, adiknya dokter nih langsung tahu. Kalau misalnya banyak makan garam, jangan kebanyakan makan garam. Karena bisa apa? Hipertensi. Bisa lagi darah tinggi. Iya sama sih emang, tapi kan banyak kan taunya darah tinggi. Bisa apa lagi? Kalau misalnya kebanyakan makan garam, kita bisa kena jantung. Resiko jantung. Gitu. Terus kita nih suka dibilang generasi micin, bener gak sih? Dibilang generasi micin karena makannya banyak micin. Kalau kebanyakan micin, enak, gak salah sih. Kalau kebanyakan micin, ya kita bisa obesitas loh. Kita bisa obesitas. Kita juga bisa namanya sel-sel kita rusak karena kita kebanyakan micin. Gitu. Jadi segala sesuatu yang terlalu over gitu, di luar dari apa yang kita butuhkan, over gitu kan, itu malah membuat tubuh kita malah makin rusak, malah merugikan tubuh kita. Beda halnya dengan kalau kita mengkonsumsi makanan rohani. Gitu. Kalau tadi aku tanya, kita makan berapa hari sekali? Ya. Aku tanya balik lagi, makan rohani kita dikasihnya cuma pas kapan sih? Pagi, malam, bener gak? Terus kapan lagi? Di setiap kita kalau misalnya kita mau pergi, kita doa gak sama Tuhan? Tuhan lindungi aku dalam perjalanan. Mau makan? Ya oke lah, makan oke, masih oke. Tapi beda, ya gak sih? Porsi makanan beda. Gitu. Itu yang sebenarnya ketika kita memberi makan kita
rohani kita lebih banyak gitu kan, apalagi kita misalnya puasa, pasti kan kita kan maunya nyari Tuhan terus. Ketika kita nyari Tuhan terus, kita tuh akan semakin kuat menghadapi segala sesuatu. Karena ya kita udah tahu pegangan kita cuman firman Tuhan. Pegangan kita cuman Tuhan. Gitu. Jadi kita benar-benar kayak ngurangin apa yang diri manusia ini yang itu kita kurang-kurangin. Tapi kita tingkatin lagi yang manusia rohani kita. Nah, manusia hidup bukan dari roti aja. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu di Matius 4 ayat 4. Tertulis jelas loh. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu. Jadi kita nggak cuman makan doang. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Aku tahu sih, biasanya kalau kita libur biasa gitu, ya nggak sih? Makan tidur nonton, makan tidur nonton, gitu. Gak mau keluar kamar, ngapain? Nonton. Gak mau keluar ini, makan gitu kan. Jadi kita nggak bisa cuman hidup dari roti aja, nggak boleh dari roti doang ya. Ntar ada makanan lain kali. Oke, jadi emang harus dari firman-firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Nah, aku mau kasih contoh gitu. Pas kecil nih ya, kalian misalnya pernah gak sih kayak punya keisengan tersendiri? Maksudnya keisengan tersendiri itu misalnya kayak gini. Kalian kan namanya anak kecil pengen tahu, bener gak? Kita pengen coba iseng-iseng colokin tangan kita, masukin ke colokan listrik. Pernah gak sih? Pernah kan? Pernah kan? Pengen, wah tangannya, wih basah, ya colokin lah. Terjadi apa sih? Kan pengen tahu, namanya anak kecil, gak berpikir panjang, ya kan? Pengen colokin, tapi apa? Kita diomelin. Kita diomelin, kamu nih gini, gitu kan. Nah, terus misalnya apalagi kayak misalnya mainin sabun. Aku jujur ya, ini pas dulu kecil aku demen banget namanya mainin sabun. Aku ambil bak gede, aku tuangin sabun, aku aduk. Aku aduk, ada busa aku mainin gitu kan. Terus apa? Aku diomelin sama mami papiku. Lu nggak tahu ya, ini beli sabun tuh mahal. Iya tahu sih, tapi aku iseng, aku pengen main. Balon-balon, siapa sih yang nggak, anak kecil namanya kayak ngeliat balon-balon nggak seneng gitu kan. Mainin air, semprotin, sana sini. Aku waktu kecil begitu loh. Dan pas ketika kecil itu kita dimarahin orang tua kita, kadang kita marah nggak sih kayak, ya elah, marah lagi gitu. Kita bisa kesel, ya. Ketika kita masih kecil kita bisa kesel. Tapi ketika kita ngelihat nih, kan kita misalnya udah dewasa gitu ya, kita ngelihat ke belakang. Ternyata kenapa sih orang tua kita nggak kasih kita main colokan tadi? Bahaya. Tapi kita nggak tahu kan kalau itu bahaya. Sampai akhirnya kita tahu dan oh ternyata orang tua kita ngelindungin kita. Ya. Jadi ketika kita semakin dewasa, kita akan semakin ngerti. Ketika kita semakin ngerti, gitu kan, kita tuh kita tahu kalau kita diprotek dan dilindungin, gitu. Kayak aku juga dulu kayak aku sempat marah banget ketika aku kayak nggak dikasih main sama teman-temanku. Aku marah. Aku main ke rumah temen buat ngerjain tugas, tapi aku nggak dikasih keluar. Pas kecil aku marah. Kenapa sih? Kenapa harus dari sekolah pulang ke rumah? Udah diem di rumah. Kalau orang mau datang, teman mau main sama temen, anak-anaknya yang teman-teman itu dibawa ke rumah. Gitu. Aku marah. Tapi ketika aku tahu, aku udah besar, aku ngelihat, oh ternyata orang tuaku tuh nggak mau ngerepotin orang tua temanku. Gitu. Jadi kenapa anak-anaknya teman-temanku ini disuruh bawa ke rumah? Karena kita di rumah ada makanan, ada apa, snack. Di kamarku tuh ada snack guys, banyak. Gitu. Jadi ya udah tinggal comot aja di situ. Wah, ntar kalau misalnya aku kasih tahu gini, jangan semua pada berebut ke rumahku buat ngambil snack doang ya, jangan ya, jangan. Di atas, tenang. Aduh. Nah, kalau misalnya kita kita ketika kita sudah dewasa, kita juga akan semakin tahu, ya kan? Kayak kenapa orang tua kita marah, dan ketika kita semakin dewasa rohani, kita juga akan semakin tahu Tuhan tuh pengen apa sih? Gitu. Kita nggak lagi kita marah sama Tuhan. Kita nggak lagi kita kayak kayak kesel sama Tuhan. Duh Tuhan kenapa sih begini. Gitu. Tapi kita benar-benar kita percaya gitu kan. Dan ketika itu kita bersyukur, kita bisa ngelewatin itu yang membuat kita ya semakin dibentuk.
gitu. Proses pembentukan itu emang gak enak. Ya, kita udah berapa kali denger kan khotbah di Starji, proses pembentukan dan pembentukan. Itu gak enak gitu. Tapi kita semakin kuat gitu. Dan kita juga kayak kadang kita harus kita harus berterima kasih gitu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku telah dipertemukan dengan orang yang membuat aku marah-marah mulu. Kita kadang lupa berterima kasih akan hal itu. Kenapa kita diketemukan dengan orang yang bikin marah-marah? Ya kita harus belajar sabar. Gitu. Kita akan dipertemukan dengan orang yang membohongi kita. Kita juga harus berterima kasih. Kenapa? Biar kita enggak selamanya bodoh. Kita harus bisa bijak. Gitu. Kita juga harus berterima kasih dengan orang-orang yang mungkin nyakitin kita. Karena ya itu yang membuat kita semakin kuat setiap hari gitu kan, day by day, ya itu membuat kita oh yaudah semakin strong, makin kuat, oh gitu. Kayak semakin dewasa kita akan semakin tahu apa yang emang Tuhan pengen di hidup kita, ya kan? Dan kalau misalnya di setiap masalah, Tuhan tuh pasti nunjukin jalan keluar ke kita, gitu. Kita tetap harus percaya, sebalik yang poin 3 ya, kita tetap harus percaya. Karena Tuhan yang akan menunjukkan jalan keluar. Dia itu Alfa dan Omega kan. Di awal dan akhir. Ketika kita masuk misalnya masuk ke kuliah. Gak bisa desain nih misalnya. Tapi kok Tuhan kenapa bawa aku ke sini ya? Ya kan, kayak aku tadi terberkati banget dengan Ece tadi pagi gitu kan. Dia orangnya tuh gak demen yang namanya Photoshop. Tapi ketika Tuhan sudah menempatkan dia dan dia harus belajar Photoshop, dia tuh semakin, oh iya ya. Dan akhirnya teman-teman tahu, dia bisa bayar kuliahnya sendiri. Gitu. Keren loh. Gitu. Jadi emang ketika emang Tuhan taruh, ya udah kita tetap setia aja sama Tuhan, kita ngelangkah aja bareng Tuhan, gitu. Ketika emang Tuhan kasih sesuatu, ya kita tetap jalan aja sama Tuhan, gitu. Dan aku terberkati banget dengan kata-kata Ken, ketika kita disuruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil, kita extra mile, gitu. Kita harus benar-benar kayak, udah jor-joran lah, segala apapun yang kita lakukan, ya itu buat Tuhan, gitu. Thank you guys. Gitu. Jadi sebenarnya aku nggak mau berlama-lama, ntar yang ada pada bosen, ntar yang ada pada jadi main basketnya lama banget, ini kelamaan gitu kan. Enggak. Aku hari ini nggak lama-lama gitu ya. Dan aku cuma menutup pakai statement gini. Dewasa rohani itu nggak diukur dari berapa usia kita. Gitu. Dewasa rohani itu nggak diukur dari usia kita. Gitu. Semakin kita tua, tapi kalau misalnya orangnya tipe orangnya yang gak dewasa, ya dia akan bocil-bocil aja, gitu. Dia nggak akan punya mental yang dewasa gitu. Tapi ketika kita dewasa rohani gitu kan, yaitu kita akan ngalamin yang namanya pembentukan, yang tadi aku bilang kan pembentukan. Dan pertumbuhan iman itu akan terus terjadi ketika kita menghidupi dan kita mengerti firman Tuhan. Dan kita nggak cuma sekedar tahu, cuma sekedar baca, cuma sekedar dengar. Tapi kita harus hidupin. Gitu. Ketika kita hidupin, nah itu yang namanya pertumbuhan iman tuh terus terjadi di kehidupan kita. Oke, teman-teman? Nangkep? Sip? Basket kita. Yuk, let's go. Oke, sekian dari aku dan aku tutup ya. Karena emang hari ini aku gak lama-lama, tapi itulah perenungan aku bersama Tuhan. Jadi jangan sampai kita namanya stagnan. Jangan sampai kita rohani kita tuh stuck di situ-situ aja, gak ngalamin yang namanya pertumbuhan. Tuhan gak mau. Tuhan maunya kita tetap mengalami pertumbuhan bersama Tuhan. Gitu, oke? Amin teman-teman? Oke, yuk kita tutup dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati ya kami ya Bapa dari awal hingga sampai saat ini ya Bapa. Kau yang terus ya Tuhan memberikan hati ya Tuhan yang haus dan lapar ya Tuhan akan Engkau lebih lagi ya Bapa. Kau yang terus ya Tuhan membuat kami ya Tuhan semakin mengerti ya Tuhan bahwa pertumbuhan itu sangat penting ya Tuhan di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau yang terus ya Tuhan membuat pertumbuhan iman kami ya Tuhan, pertumbuhan rohani kami ya Tuhan semakin mendekat ke arah Engkau ya Tuhan, semakin dewasa lebih lagi ya Tuhan. Sehingga ketika kami ya Tuhan diproses Engkau, hadapi berbagai masalah ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Kau yang memberikan jalan keluar ya Tuhan, Kau yang memberikan ya Tuhan segala jenis apapun yang mungkin kita kekurangan ya Tuhan, Kau yang cukupkan semua ya Bapak. Aku yakin dan percaya Bapak, Kau yang terus ya Tuhan membuat anak-anak-Mu ya Tuhan, terus ya Tuhan bergumul di dalam-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami hanya bergantung hanya Engkau, Engkaulah sumber segala sumber ya Tuhan. Aku berterima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami lainnya ya Tuhan, Kau yang memberkati lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.